Sebuah kasus yang mengerikan sempat menggemparkan di media sosial di beberapa tahun yang lalu. Kasus tersebut terjadi kepada seorang wanita cantik yang berprofesi sebagai seorang kasir di sebuah toko Indomaret. Si wanita tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang mengenaskan. Si wanita tidak mengenakan sehelai busana dan tubuhnya sudah dalam keadaan terpotong-potong. Di salah satu kamar nomor 6 di sebuah hotel kecil di sudut kota. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di pos berita nasional, diketahui perempuan yang menjadi korban kekejaman itu bernama Vera Oktaria, yang berusia sekitar 19 tahun dan berasal dari kota Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari keterangan seorang petugas kebersihan yang mencium bau busuk dari kamar yang ditempati oleh 2 orang pemuda dan pemudi. Dirinya sempat merasa curiga karena 1 orang penghuni kamar tersebut terlihat keluar dan masuk ke dalam kamar yang bernomor 6 itu. Dari raut wajah si pria itu juga terlihat tidak biasa, dirinya seperti menyimpan sesuatu yang sangat mencurigakan. Keesokan harinya petugas kebersihan tersebut kembali mencium aroma yang busuk. Kali ini aroma yang tercium itu sangat menyengat hingga mengganggu indera penciumannya. Dirinya kemudian memutuskan untuk langsung menelpon petugas keamanan karena melihat dari dalam kamar seperti sudah dalam keadaan yang kosong. Setelah menunggu sekitar beberapa menit lamanya, pihak keamanan hotel kemudian datang dan sudah berada di depan kamar nomor 6 itu. Setelah keputusan bersama, karena aroma busuk itu tercium dan sangat mencurigakan, mereka selanjutnya mendobrak pintu dari kamar tersebut. Dan kemudian mereka akhirnya terkejut karena penampakan yang sangat mengerikan terdapat di dalam kamar itu. Sirup merah yang sedikit sudah mengering membasahi sebagian lantai kamar nomor 6 itu. Bau busuk yang tercium semakin kuat dan sangat menyengat. Dan dari atas kasur yang berbalut dengan selimut, seorang wanita ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Wanita itu tidak mengenakan sehelai busana dan tubuhnya sudah dalam keadaan yang tidak utuh karena sudah terpotong beberapa bagian. Melihat kejadian yang mengerikan itu, mereka selanjutnya melaporkan ke pihak instansi terdekat dari hotel tempat mereka bekerja. Dan sekitar kurang lebih menunggu selama 1 jam, pihak terkait itu akhirnya datang ke lokasi kejadian. Mereka selanjutnya mengamankan tempat itu dan membawa tubuh dari Vera Oktaria untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Menurut keterangan dari pihak keluarga Vera Oktaria, mereka sudah mencari keberadaan dari anaknya tersebut sudah hampir sekitar 1 minggu. Bapak dari korban juga sempat menanyakan keberadaan anaknya ke tempat dirinya itu bekerja. Namun anaknya tidak diketahui keberadaannya, mereka juga sempat melaporkan atas kehilangan Vera Oktaria ke pihak instansi terkait. Setelah mendengar keadaan dari anaknya yang sudah dalam keadaan yang mengenaskan, pihak keluarga merasa sangat terkejut dan terpukul atas kejadian yang mengerikan itu. Mereka kemudian meminta pihak instansi terkait untuk mengungkap tuntas pelaku di balik kesadisan terhadap anak dari mereka. Pihak instansi terkait kemudian melakukan penyelidikan lebih mendalam terkait kasus dari Vera Oktaria. Mereka memeriksa beberapa saksi yang melihat terakhir kali keberadaan dari korban ketika masih dalam keadaan hidup. Dan menurut beberapa kesaksian dari pekerja hotel melati itu, Vera Oktaria diketahui memesan kamar dengan seorang pria. Dan korban berada di dalam kamar tersebut sekitar hampir 4 hari lamanya. Pihak instansi terkait kemudian menyimpulkan keterangan awal yang didapat dari beberapa saksi tersebut, bahwa pria yang bersama dengan korban dicurigai adalah sebagai pelaku atas kejadian yang mengerikan terhadap Vera Oktaria. Pihak terkait selanjutnya melakukan penyelidikan dari beberapa sumber informasi, dan didapati bahwa seorang pria yang terakhir kali bersama dengan korban adalah pacar dari korban itu sendiri. Mereka kemudian bergegas dengan cepat mencari keberadaan dari pria yang dicurigai sebagai pelaku atas kesadisan terhadap Vera Oktaria. Setelah sekitar beberapa hari melakukan penyelidikan dan pengejaran, pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap pacar dari korban itu di tempat persembunyiannya. Dan diketahui bahwa pria tersebut adalah seorang anggota TNI yang berpangkat Prada. Pihak kepolisian kemudian melakukan interogasi terhadap Prada Doni di kantor kepolisian Banyuasin. Awalnya pelaku menyangkal atas setiap tuduhan yang diungkapkan oleh pihak kepolisian. Dirinya mengaku tidak mengetahui dan mengenal wanita yang bernama Vera Oktaria itu. Namun pihak kepolisian selanjutnya menunjukkan beberapa bukti atas tindak perbuatan dari pelaku. Dan akhirnya itu membuat pelaku tidak bisa menyangkal atas semua perbuatannya yang sudah dirinya lakukan kepada korban.
Menurut keterangan yang didapat dari pelaku yang bernama samaran Pradadoni itu, dirinya pada saat itu mengajak pacarnya, Vera Oktaria, untuk menginap di salah satu hotel melati di Jalan Banyuasin. Mereka kemudian masuk ke dalam kamar nomor 6, dan di dalam kamar itu mereka melakukan hubungan intim layaknya sepasang suami dan istri. Vera Oktaria juga menikmati persetubuhan itu, mereka kemudian bercumbu dan merayu dengan sangat mesranya. Setelah berhubungan intim itu selesai, Pradadoni kemudian menemukan ponsel milik dari Vera Oktaria dalam keadaan mati. Saat itu Pradadoni selanjutnya menghidupkan ponsel tersebut dan dirinya menyadari pola sandi dari ponsel pacarnya sudah diubah. Sebagai seorang pacar, dirinya kemudian menanyakan hal itu kepada Vera Oktaria. Dirinya sedikit marah karena pacarnya sudah mulai main rahasia dengan dirinya. Dari sana perselisihan di antara mereka berubah menjadi pertengkaran yang hebat. Vera Oktaria tidak mau memberikan password sandi ponsel miliknya kepada pacarnya tersebut. Pradadoni seketika langsung marah, dirinya mengatakan bahwa pasti ada yang disembunyikan oleh Vera Oktaria di dalam ponsel itu. Setelah terjadi perselisihan di antara mereka, Vera Oktaria kemudian tiba-tiba meneteskan air matanya. Dirinya dengan nada yang lirih sedikit berat mulai mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan untuk Pradadoni. Vera Oktaria menjulurkan tangan dan menggenggam sangat kuat tangan dari Pradadoni. Dirinya kemudian berkata bahwa dia telah hamil 2 bulan dan Pradadoni harus bertanggung jawab atas kandungan di dalam perutnya. Seketika Pradadoni langsung naik pitam, dirinya mengatakan bahwa persetubuhan di antara mereka hanya terjadi 1 kali. Dan bayi yang berada di dalam perut dari Vera Oktaria bukan hasil dari perbuatannya. Vera Oktaria tiba-tiba menangis sejadi-jadinya, hal itu membuat Pradadoni menjadi bingung dan sangat panik. Dirinya kemudian membentak pacarnya itu agar segera menghentikan tangisnya. Namun karena tangisan dari Vera Oktaria semakin keras, Pradadoni kemudian memukul wajah pacarnya itu secara membabi buta. Saat itu di dalam pikiran Pradadoni sudah tercampur aduk. Dirinya bersikukuh bahwa kehamilan dari pacarnya bukan hasil perbuatan olehnya. Cemburu buta yang tidak didasari dengan logika berpikir membuat Pradadoni diambang emosi yang sangat memuncak. Saat itu Pradadoni mencapai pada titik yang mengerikan dari seorang manusia itu sendiri. Dalam kekacauan di pikirannya, Pradadoni kemudian memutuskan untuk menghabisi pacarnya tersebut. Dirinya membekap mulut dari pacarnya dengan seluruh tenaga yang dimiliki olehnya. Perlawanan dari Vera Oktaria tidak bisa melawan ketangguhan dari kekuatan seorang anggota TNI tersebut. Vera Oktaria akhirnya bisa dibungkam, dirinya kemudian tewas dengan cara yang paling sadis. Setelah mengetahui bahwa pacarnya sudah tidak berdaya, pikiran yang muncul kemudian adalah bagaimana menghilangkan jejak atas kejadian tersebut. Setelah melihat gergaji besi yang berada tidak jauh dari kamar nomor 6 itu. Saat itu Pradadoni kemudian mencoba memotong tubuh dari pacarnya hingga beberapa bagian potongan tubuh. Namun usaha yang dilakukan oleh Pradadoni ternyata gagal, gergaji besi itu patah ketika bersentuhan dengan tulang dari Vera Oktaria. Pradadoni selanjutnya menemui dan menelpon beberapa kerabat terdekat. Dirinya menceritakan atas kejadian sadis yang sudah dirinya lakukan terhadap korban. Satu kerabat kemudian mengusulkan ke Pradadoni untuk membakar saja tubuh dari pacarnya itu. Sirup merah yang mengalir dari tubuh Vera Oktaria hingga berserakan di lantai kamar itu. Hal itu membuat situasi semakin mencekam dan sangat mengerikan. Pradadoni semakin dibuat panik oleh situasi tersebut. Saat itu dirinya kemudian memutuskan untuk mengikuti usulan yang diberikan oleh kerabat dekatnya itu. Dirinya kemudian membuat skenario dengan sebuah pentol korek yang kemudian ditempelkan di obat nyamuk sebagai pengatur waktu. Sehingga ketika kamar itu sudah ditinggalkan oleh Pradadoni, api yang menjalar di obat nyamuk dengan sendirinya akan membakar pentol korek, lalu menyulut api di tempat tidur yang berisikan tubuh dari pacarnya itu. Namun skenario itu gagal karena obat nyamuknya mati sebelum menyentuh kasur tempat tidur. Dan kejahatan dari Pradadoni akhirnya terungkap dengan cara yang dramatis dan sistematis. Pradadoni yang adalah seorang anggota kesatuan TNI kemudian menjalani sidang di tempat peradilan militer. Dan vonis yang diberikan kepada Pradadoni adalah vonis hukuman seumur hidup. Semoga dari kisah yang terjadi ini menjadi sebuah pelajaran yang teramat penting untuk kehidupan diri kita masing-masing. Sebuah perjalanan hidup dari seorang wanita yang meski mengerikan, memiliki sudut pandang yang bisa kita ambil sebagai pelajaran soal kehidupan.
Sebuah persetubuhan yang dilakukan di luar nikah yang berakibat fatal dan akhirnya menghancurkan kehidupannya itu sendiri. Dan sebuah sikap emosional dari Prada Doni yang membuatnya terjebak pada situasi yang mengerikan dari titik emosional manusia itu sendiri.